Oke, dah. Ya, sip. Mana? Kita mulai dari Bekasi hadir, Jogja present, Jakarta hadir, kalau dia kom. Oh ini masih pada ada ininya ya, automatic chat ya. Dah. Oke. Semarang hadir, Bogor hadir, Jakarta hadir, Palembang hadir, Tangsel hadir, Bandung hadir, Semarang hadir, Bogor, Bandung, Kaltim, Bangka Belitung hadir, Batam hadir, Tegal hadir, Ciputat hadir, rombongan dari Turki hadir, Lombok, Bandung, Cianjur, Bandung, Ciputat, keren. Yang di live boleh, aku masih dalam antrian. Gresik hadir, Ciledug hadir, Aljazair hadir, Riau hadir. Oh, gila ini banyak banget ya. Kemarin ini dari Malang hadir. Keren keren Malang. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, kita pada malam hari ini dipertemukan kembali ya dalam agenda kebersamaan kita ya. Ya, yang antri sabar ya teman-teman. Dalam kajian rutinan kita. Jadi alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua untuk kembali bertemu dan sama-sama mengikuti kajian pada malam hari ini. Kemudian sebelum Ane mulai ya, Ane ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang kemarin sempat donasi, yaitu yang di sini lihat ya. Nah, uang yang kemarin dari teman-teman donasiin, alhamdulillah sekarang udah kita pakai jadi kamera ya. Ini webcam yang sekarang Ane pakai itu dari hasil donasi teman-teman semua. Jadi terima kasih banyak buat nama-nama yang ada di sini, karena kalau tanpa kalian kamera ini nggak akan ada gitu. Kemudian alhamdulillah selanjutnya kita pada malam hari ini teman-teman semua, kita akan membahas salah satu part paling penting ya dalam rukun iman, yaitu adalah kita mempelajari tentang hari kiamat ya. Jadi di dalam rukun iman kan ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kepada Nabi, kepada malaikat, kepada kitab, kepada qada qadar, dan terakhir adalah tentang kiamat. Nah, dan kitab kita pada malam hari ini ya adalah ini. Dia At-Ta'liqat wa Tanbihat ala Aqidah As-Safariniyah. Ini kita pakai kitab bahasa Arab ya. Kalau teman-teman lihat di live TikTok, ini kita pakai bahasa Arab. Terus kemudian ini ada juga kitab dari Ibnu Katsir An-Nihayah fi Al-Fitan wal Malahim. Cuman ini yang aneh bawa adalah terjemahannya gitu. Jadi nanti di sini sebenarnya ada juga yang bahasa Arab ya, tapi aneh tinggalin di rumah. Jadi kita bahas biar nggak terlalu panjang gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas lebih spesifik itu terkait dengan tanda-tanda kiamat terlebih dahulu ya. Jadi insya Allah kita akan sama-sama mulai sebagaimana biasanya teman-teman. Mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kalau kalian mau on mic nggak apa-apa ya. Kalau misalnya mau on mic, ya boleh. Kita mulai dari depan. 1, 2, 3. Ya, bismillah. Yuk, jalan-jalan. Ke depan, ke depan. Ya, masa baru berangkat udah gendong-gendongan? Ayo, nggak apa-apa, ayo. Duluan, duluan, jalan, jalan, jalan. Aku tadi gabung kok nggak ketemu. Kakak gabungnya yang dari ini bukan, yang dari saluran WhatsApp bukan? Ini linknya ada di saluran WhatsApp ya. Jadi ada Bangsan nge-share. Respect Bangsan. Keren-keren. Masih ngantri. Ya, ya masih ngantri. Semangat ya. Ya agak ngantri emang. Ya, kita jalan pelan-pelan terlebih dahulu aja. Kita jalan-jalan terlebih dahulu. Yuk, nyantai-nyantai. Yuk, 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 yuk. Ya, kita nanti seperti biasa, kalau misal dalam perjalanan ada yang mau nanya-nanya silakan. Ini ada rintangannya Kak Ustadz? Ada insya Allah ya. Dia rintangannya dikit, tipis. Tat antriannya 40. Wih, banyak banget. Banyak banget. Nah, ya sebelum kita berangkat seperti biasa kita akan ada foto bersama terlebih dahulu. Jadi boleh merapat ya di sini ya. Ini sunray-nya kita matiin deh. Sunray. Tapi emang kayak gini. Eh, bisa nggak di sini di tulisan-tulisannya? Gimana biar kelihatan semua ya? Hadap mana Pak Ustadz? Hadap sini, hadap sini nih ya. Semuanya ngeliat ke aneh, semuanya ngadep ke aneh. Tapi dari situ, berdiri situ, berdiri situ. Nah ya, yang anti ke puncaknya bareng. Boleh, boleh. Ya, yang rapi ya. Nah dari situ, ya dari situ. Boleh, boleh, boleh.
Nah, aneh di sini. Ayo sini, sini, sini. Lagi. Kayaknya matiin deh guys. Apa yang pegang lentera dimatiin lenteranya. Nah, soalnya mantul cahayanya. Oh, ini ada sunray. Dah, ini kita matiin aja deh. Yuk. Ngadep sini. Semuanya ngadep depan ya. Semuanya ngadep depan. Kita mau coba SS. Ini ya, bukan ngadep aneh. Searah sama aneh. Lihat. Berarti kalau kalian lihat, nah tulisan lemoranya ada di belakang kalian. Nah, kayak gitu. Ya, boleh. Nah, oke, yang rapi. Ini siapa ini yang nempel? Papunten nggak? Papunten. Geser. Eh, kapira, geser kak. Astagfirullah. Dah. Dah. Yuk. Oke, siap. Kita SS dulu ya. Gunung Lemornya biar kebaca. Satu, mana ya? Oh, kita bisa free ini ya, free roam. Ini kita pegang ke capture ya. Oke. Boleh teman-teman standby, kita hitung ya. Ya Allah, syafakallah kami ayam. Sakit nih ya. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1. Ntar ya. Kayaknya nggak kena semuanya. Nah, 1, 2, 3. Oke. Dah. Ya, teman-teman, kita mulai dari sini ya. Ini materi pertama kita. Jadi karena sebelumnya ini kita bahas dari yang pekan lalu ya. Jadi di minggu lalu, alhamdulillah teman-teman semua boleh lihat sini ya. Semuanya lihat ke aneh lagi. Boleh ngadep depan lagi. Ya. Nah, gitu. Jadi di pekan yang lalu ada satu pertanyaan yang menuntun kita pada materi pada malam hari ini ya, yaitu adalah Ustadz, sebenarnya arti sam'iyat itu apa sih Tat gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang benar-benar itu bukan orang biasa gitu yang bisa nanyain. Artinya dia belajar agama ya. Nah, arti sam'iyat ya, kita mulai dari situ loh. Sam'iyat itu adalah sesuatu yang dia itu cerita, kisah yang kemudian itu kita dengar sam'i dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Artinya segala macam kejadian yang seperti Ashabul Kahfi, kemudian kisah-kisah kayak apa ya? Ashabul Kahfi, terus kayak kisah Nabi Khidir, terus kisah-kisah yang kayak banyak kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis gitu. Itu yang itu sebenarnya mungkin di luar dari nalar kita gitu. Nah, itu disebut sebagai kisah-kisah sam'iyat. Termasuk dalam bab sam'iyat itu ada hari kiamat. Nah, pada malam hari ini kita belum membahas kayak kejadian pasca hari kiamat ya. Jadi sebenarnya hari kiamat itu dibagi 3. Yang pertama itu ada alam barzah ya. Jadi yang kedua adalah alamatul kiamat atau tanda-tanda kiamat, dan yang terakhir adalah pasca dari kiamat dunia gitu. Jadi ketika nanti seseorang itu dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian nanti dikumpulkan di yaumul mizan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu salah satu urutan paling penting. Nah, dan pada malam hari ini teman-teman semua kita akan membahas terkait bagaimana kita mengetahui tanda-tanda kiamat di dalam kehidupan ya, ataupun nanti kita lihat pembagian tanda-tanda kiamat seperti apa. Dan tadi sebagaimana dijelaskan, kita pakai kitab ini At-Ta'liqat wa Tanbihat ala Aqidah As-Safariniyah. Ini karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin, tapi ini referensi utamanya adalah Ad-Durratul Mudiyah ala Aqidah As-Safariniyah gitu ya. Ini karangan Imam As-Safarini, salah satu kitab akidah penting yang mungkin teman-teman bisa pelajari gitu. Jadi teman-teman, pada malam hari ini ya, oh iya, kami ayam. Kita pada malam hari ini akan membahas terkait tanda-tandanya, dan kita coba mulai dari yang paling pertama dulu ya. Kita mulai dari yang paling pertama dulu. Ntar kita buka dulu kitabnya. Nah, ketika seseorang itu ya, jadi tadi ketika membahas tentang kiamat,
ketika membahas tentang hari akhir, ketika membahas tentang rukun iman, ada satu part penting yang itu kita nggak boleh lupakan sama Voka sekali. baru saja memberikan 50.000. Transport warnet. Kalau terima kasih Kak Foka udah ada yang ini aja 50.000. Tadi ya, jadi kita dalam membahas tentang hari kiamat ya, ada yang bagian paling penting di awal sebelum kita membahas kayak siapa itu Dajjal, siapa itu Isa Al-Masih. Nah, yang paling pertama adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa seseorang itu ketika meninggal dia akan masuk ke dalam satu alam, yaitu adalah alam barzah, kematian. Teman-teman, kematian itu pasti akan mendatangi kepada siapapun. Pasti itu kepada kita, pasti kepada keluarga kita, pasti kepada siapapun yang akhirnya nanti itu berada di sekeliling kita gitu. Kullu nafsin za'iqatul maut di dalam surat Ali Imran. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, maka ketika kita mengetahui bahwa kematian itu akan datang, kita harus mempersiapkannya dengan yang terbaik. Dan begitu juga nanti ketika kita tahu bahwa ketika kita masuk ke dalam liang lahat ya, kita masuk ke dalam kubur, akan ada banyak sekali yang kemudian dapat kita ketahui di dalam alam kubur. Salah satunya adalah fitnah barzah ya. Jadi fitnah barzah itu adalah kalau misalnya teman-teman tahu ya, kita kan tahu ya di dalam kubur akan ditanyakan sama dua malaikat ya. Sekarang kuis buat teman-teman. Siapa nama malaikat yang ada di dalam alam barzah? Yang menanyakan siapa apa namanya? Menanyakan kepada ini. Sebutkan nama dua malaikat yang menanyakan pertanyaan. Oke, Munjar Nakir. Keren. Munjar Nakir. Kak Almau, Munkar Nakir. Ana Ustadz. Munkar Nakir. Munkar Nakir, Ustadz. Munkar Nakir, Munkar Nakir. Munkar Nakir gak sih? Betul, betul. Yes. Di alam barzah ya, kita akan ditanyakan sama salah satu dua malaikat, yaitu adalah Munkar Nakir. Kita lihat gitu ya di dalam diksinya pada sini ya. Jadi wahadza su'al amun lil mu'minin wal kafir. Pertanyaan yang akan diberikan kepada setiap manusia ya, yang ditanyakan sama Munkar Nakir, itu termasuk diakah muslim atau dia non muslim. Artinya siapapun orangnya, siapapun agamanya, dia pasti akan bertemu dengan malaikat Munkar Nakir di dalam kuburan. Nah, pertanyaannya kayak gimana? Nih, kita lihat di dalam satu hadis Nabi ya. Nih, kita lihat dari nih. Dari mana kalimatnya ya? Nih. Fayakulani lahu. Jadi mereka berdua akan bertanya, man rabbuka wa madinuka fayusbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit gitu. Man rabbuka madinuka, siapa Tuhanmu dan apa agamamu gitu. Nah, kalau seseorang yang dia itu taat kepada Allah, maka Allah akan memudahkan daripada kalimat-kalimatnya dengan gini, Allahu Rabbi wa dinil Islami walabbaitu wa nabiyyi Muhammad. Jadi ketika nanti di dalam alam barzah ya, kalau kita menghafal gitu jawabannya sekarang, itu belum tentu kita bisa menjawab di dalam kuburan nanti. Bisa jadi yang nanti dijawab itu adalah orang-orang yang ketika kehidupannya penuh dengan peribadahan, kemudian fokus dalam melaksanakan amal-amal baik, maka Allah akan memudahkan ia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam alam kubur. Nah, terus gimana kalau misalnya orang-orang yang dia itu enggak dia itu enggak taat kepada Allah di dalam kehidupannya? Maka di dalam alam kubur, ketika ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka madinuka, dia akan menjawab seperti ini. Nih, kita lihat di sini, wa amal kafir wal munafik fayaqulu idza su'ila. Kalau orang kafir dan munafik kalau ditanya, mereka akan menjawab hahu hahu. Jadi mereka akan nafasnya tuh tergesa-gesa gitu, kayak nafasnya tuh benar-benar karena mereka gemeter. Terus gini, la adri sami'tun nasu yaquluna syai'an. Saya enggak tahu, saya dengar orang tuh jawabnya kayak gitu. Jadi ketika kita udah seseorang itu ngehafalin jawaban di dalam alam kubur gitu ya, atau dia mempersiapkan kayak tadi tapi dia nggak mengamalkan amal baik gitu, maka ketika di dalam alam barzah nanti ditanya kayak man rabbuka madinuka, dia jawab la adri, saya nggak tahu, saya dengar orang lain jawabnya kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat nih fayudrobu nih fakultuhu fayudrobu bimir zabbatin min hadidin fayasbihu soyhatan yasma'uha kulla syai'in illal insan. Jadi gini, di alam barzah orang-orang yang nggak bisa menjawab pertanyaan tadi, yang dia bilang kayak la adri,
maka dia akan dipukul sama palu ya, min hadidin, dari besi, yang pas dipukul drop itu dipukul kayak bak gitu ke mukanya, yang suaranya itu bisa kedengeran sama semua makhluk ilal insan, kecuali manusia. Nah, jadi keadaannya seperti itu teman-teman. Kalau orang-orang yang dia itu nggak apa namanya nggak menjawab pertanyaan di dalam kubur tadi ya, dan dia nggak tahu jawabannya la adri, maka dia akan dipukul sama malaikat mungkar nakir sekencangnya itu gitu. Saking kencangnya suara pukulannya itu kedengeran sama satu apa namanya satu alam, kecuali manusia dia nggak bisa dengar dari pentungannya itu. Nah, semoga Allah melindungi kita dari selamat dari fitnah kubur ya. Nah, ini yang sering banget ya, ini harusnya pertemuan pekan lalu ya, terkait dengan roh. Seseorang yang sudah masuk ke dalam alam kubur ya, itu mereka bisa mendengar dari suara-suara yang ada di luar alam kubur. Ini di dalam kitab Ar-Ruh lil Ibnu Qayyim ya. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan kitab Ar-Ruh, itu ngejelasin kalau seseorang itu di dalam kubur, dia itu pasti akan mendengarkan suara orang yang di luarnya. Jadi kalau di luarnya itu ngelayat, di luarnya itu ngebaca Al-Fatihah, Yasin atau tahlilan, itu mereka akan mendengarkan yang di dalam kubur. Makanya kalau ada misalnya nanti gini, seseorang itu rajin untuk mendoakan gitu ya, ketika melewati kubur, assalamualaikum ya ahlul kubur, atau misalnya dia sering mendoakan, dia sering yasinan, dia sering doain gitu, maka nanti di akhirat bisa jadi orang-orang yang di dalam kubur itu akan bersaksi kepada kita yang sering kali berziarah, ya Allah dulu saya sering didoain sama saudara saya yang ini ya Allah, maka selamatkanlah ia gitu. Maka di sini kita ketahui bahwa ada esensi penting bagaimana kita tidak meninggalkan dari ziarah kubur. Ada banyak sekali kebaikan dari ziarah kubur. Nah, ini sebenarnya pembahasan terkait roh ini ya, itu banyak banget, panjang banget dalam kitab. Ini harusnya di pertemuan yang lalu ya. Nah, yang kemarin sempat dibahas adalah apakah mungkin kita bertemu sama seseorang yang sudah meninggal gini. Kayak misalnya seseorang nih, fulan, orang tuanya udah meninggal. Kira-kira mungkin gak sih ketemu di dalam ketemu lagi gitu bersama rohnya? Nah, di dalam kitab yang sama ya, dijelaskan bahwa ketika seseorang itu meninggal dan ketika seseorang itu tidur, setiap ruh itu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu meninggal, rohnya itu tidak dibalikan ke dalam jasadnya. Sementara seseorang yang tertidur ketika bangun, makanya dia dibalikan jasadnya. Makanya kenapa kita doa sebelum tidur tuh bismikallahumma ahya wa amut. Ada juga yang amut wa ahya. Jadi karena ketika kita tidur itu kita sama aja seperti keadaan mati, teman-teman. Dan ketika mati, disitulah kemudian kita dipertemukan arwah yang sudah hidup, yang masih hidup, sama arwah yang sudah meninggal. Maka ada kemungkinan untuk bertemu di dalam situ. Nah, jadi ini kita baru membahas terkait alam barzah. Ini kita baru start aja ya. Kita ngomongin hari kiamat itu satu hal yang paling serem, teman-teman. Itu satu hal yang paling mendorong kita untuk terus melaksanakan amalan baik. Kita tadi dengerin bahwa ketika di alam barzah kita nggak bisa jawab, kita akan dipukul dengan pentungan besi gitu, yang suara itu kenceng banget. Nah, semoga Allah melindungi kita dari fitnah kubur tadi, dan teman-teman sama-sama memperbanyak amalan baik supaya nanti ketika kita masuk ke dalam alam kubur kita bisa nanti menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Munkar dan Nakir. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut nanti di tanda-tanda kiamat selanjutnya di pos selanjutnya. Yuk. Terima kasih teman-teman. Kita geser yuk. Yuk geser. Bang tungguin masih antri. Iya nggak apa-apa. Ya. Oh iya. Salah ya. Harusnya tanya dulu. Sampai sini semuanya paham ya? Sampai sini semuanya paham? Paham? Paham nggak? Pak Ustadz, insya Allah. Oke. Pak Paus. Yuk jalan yuk. Yang mau tanya-tanya boleh ya, silakan. Zat. Ya, Mau nanya nih, Zat. mangga. Misal kita dengar kajian di Roblox ini, tapi kita di real life-nya tidak memakai baju untuk mengaji gitu. Boleh nggak sih sebenarnya? Ini ada beberapa pendapat ya. Karena kalau kita lihat kayak gini ya, sebenarnya Roblox itu kan sebenarnya bukan representasi siapa kita di dunia nyata gitu ya. Kecuali mungkin ada beberapa orang yang kayak, ini kayak aneh deh. Aneh
mencoba karakter Roblox aneh tuh semirip mungkin sama diri aneh gitu. Nah, tapi kan gak semua orang kayak gitu. Ada orang-orang yang kayak ente nih, hitam-hitam doang nih. Itu kan gak merepresentasikan diri. Ini sambil like, ayo, ayo. Biar gak lama. Nah, eh, merepresentasikan dari diri kalian. Nah, maka di situ tetap kita apa namanya? Dari aneh pribadi gak melarang untuk teman-teman pakai outfit yang mungkin gitu ya. Kurang ahsan kalau ikut kajian. Tapi tetap kalau misalnya teman-teman bisa gitu ya, teman-teman bisa untuk ganti baju yang lebih baik, itu lebih bagus gitu. Nih, misalnya berjilbab kayak gini. Terus mana lagi? Nah, nih pakai abaya nih. Ini keren nih. Kak, siapa nih? Kak siapa nih? Nih abaya keren. Terus ya nih jilbab 1 2 3 keren keren. Ini jilbab ya? Keren keren. Nah, terus kalau misalnya yang kayak gini nih gimana nih? Yang lain, yang akun-akun yang lain ya nggak apa-apa, fine fine aja. Nah keren khas masih salib. Nah ini blonde nih jujur bahaya nih blonde. Ayo ayo sambil jalan guys biar kita nggak kelamaan. Ada Ustaz, salibnya udah dicopot semua gitu Ustaz. Oh udah lepas salibnya. Tapi aku Ustaz, maksud aneh tuh gini, kan kalau di Roblox ada yang ngaji sambil tiduran lah, ada yang di kasur, berarti kan otomatis pakai baju tidur gitu. Oh Nah boleh tuh kalau seperti itu kan, notabene kita masih tetap kajian nih. ini oke oke Kita tidak nampak. oke bentar bentar. Jadi gini, kalau kita mau kenapa ntar ya satu-satu. Jadi gini, terkait tadi dengan outfit yang kita pakai, ada dalam salah satu kitab itu karangan Syekh Sholih Al Usaimi ya. Oh pakai ain, Usaimi pakai sod. Itu tentang adab. Khulasoh ta'zimul ilmi gitu. Jadi tentang bagaimana seseorang itu memuliakan dari ilmu. Nah, ntar kita lewatin dulu. Nah, tadi ya. Lalu belum banyak sini. Tadi dalam kitab Khulasoh Ta'zimul Ilmi ya, kita membahas bahwa ketika seseorang itu belajar ya menuntut ilmu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari kita menghormati ustadznya, kemudian kita pakai outfit yang sesuai lah, yang layak, nah gitu. Terus dalam keadaan duduk gitu ya, duduknya yang kayak gimana Tat? Nah duduknya tuh yang tegak, yang ini. Nah terus case-nya kalau di Roblox ya, orang main Roblox kan itu ada yang sambil rebahan, ada yang sambil ini. Sebenarnya boleh nggak sih Tat? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, karena ya teman-teman keadaannya di rumah gitu ya, asalkan tadi adalah teman-teman tetap semangat ngikutin kajian pada malam hari ini. Karena case-nya kayak gini teman-teman, kalau misalnya kita terlalu ketat dalam menjaga ini ya, mungkin teman-teman di sini bukan semua orang yang terbiasa dalam majelis ilmu lah. Di dalam majelis ilmu harusnya gitu adabnya adalah kita duduk nih, aneh pakai baju koko gitu ya, pakai gamis, terus kita belajar serius apa sungguh-sungguh gitu. Nah tapi kalau misalnya teman-teman masih awam terus ngikutin kajian ini pakai baju tidur lah dalam keadaan rebahan, lah ya fine fine aja, asalkan materi-materinya bisa teman-teman pahami dan terapkan gitu. Kaidahnya di situ. Adab itu memang utama dan memang itu harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita melupakan terkait adab gitu. Dah, yuk. Sini. Nah, terus kita di mana ya biar enak kajiannya? Di sini aja nih, sini. Nah, bisa nggak sih kita duduk? Nah, tuh udah mau ikutan kajiannya aja, udah alhamdulillah. Tuh, betul Kak. Nah, oke. Nah, kok gini sih duduknya? Better yang ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa yang masih nge-stuck ya, kita tungguin. Tad kenapa ke Bandung? Jadi hari ini tadi aneh jenguk adek aneh di pesantren ya. Oh, suara kecil. Ya. Jadi aneh jenguk adek aneh tadi di pesantren di Cirata, terus naik travel. Aneh mikir kayak kalau pulang ke Jakarta itu nggak kejar untuk kajian di sini. Jadi aneh ke Bandung karena cuma sejam, terus nyari warnet. Nah, terus kajian di sini. Nanti beres dari sini aneh pulang lagi travel. Besok pagi ada kuliah sebenarnya. Jadi insya Allah pulang lagi malam hari ini, nyari yang ada jam
jam 11 apa ya, nggak tahu sih, nggak tahu ada travel jam 11 apa enggak kan, ya kita cari aja nanti. Nah gitu kenapa ada di Bandung sekarang. Ala kulli hal teman-teman, kita pada malam hari ini akan melanjutkan lagi ya yang masih ngestak. Nah ini masih ngestak, nah itu sabar ya, insya Allah nanti bisa masuk gitu. Kita akan masuk ke dalam, kalau tadi kita udah membahas terkait dengan fit apa barzah ya. Nah, ya mati deh. Ya mati. Halo, halo. Mati ya? Tadi mati ya? Sekarang udah ada belum? Sekarang udah ada. Nah, nah ini kecil ya? Ini udah besar. Nah, oke. Yang online, yang dari sini suaranya masuk ya? Oke, dah. Oke, tadi suaranya nggak masuk ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan terkait dengan kiamat ya. Tadi kita membahas pertama terkait dengan fitnah kubur. Nah, ketika seseorang itu sudah masuk ke alam kubur, nah maka kita itu percaya bahwa alam barzah itu masuk ke dalam dari rukun iman. Nah, selanjutnya kita lihat gitu. Imam As-Safari ini membagi bahwa as-sa'ah atau kiamat gitu ya. Jatuh. Sabar. Nah, Imam As-Safarini ya dalam kitabnya apa tadi, Aqidatus Safarini ya, Al-Aqidah As-Safarini ya. Atau kalau misalnya beliaunya sendiri nulisnya Ad-Durratul Mudhiyah ya. Nah, di sini aja deh. Nah, Ad-Durratul Mudhiyah. Ini Kak ini boleh duduk Kak. Siapa ya? Kak siapa ini namanya? Bisa nggak sih diklik? Kak Pira, agak duduk ya. Jangan di situ. Nah, tadi ya kita balik lagi. Asyratus sa'ah ya. Jadi ada beberapa pembagian waktu kiamat gini. Asyratus sa'ah alamatuha adalah tuh ala qurbiha wa hiya ala salah satu aksam. Jadi kiamat itu tanda-tandanya dibagi jadi 3 ya. Nih teman-teman harus catat. Kalau punya buku catat, kalau misalnya enggak apa-apa. Jadi kiamat itu dibagi jadi 3 ya. Yang pertama mamado atau yang sudah lalu. Yang kedua adalah mala yazalu yazharu gitu. Jadi yang dia itu udah kelihatan gitu, atau mungkin nggak terlalu apa namanya, nampak lah bahasanya. Yang ketiga adalah al-alamatul al-kibar. Jadi yang memang dia tuh udah besar gitu tanda-tandanya. Nah, yang pertama mamado itu tanda-tanda kiamat yang udah lalu. Contohnya apa? Yaitu bu'isan Nabi SAW. Diutusnya Nabi Muhammad gitu ya. Maka itu sudah tanda hari kiamat semakin dekat. Kan dalam surat Al-Maidah apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum alaikum wa raditu lakumul Islam madinah gitu ya. Jadi ketika Rasulullah itu wafat, maka telah selesailah ajaran Islam, dan ketika ajaran Islam telah selesai, maka kita akan mendapatkan serial waktu untuk menjelang kiamat itu. Nah, terus yang kedua adalah mala yadalu yuzhar. Jadi itu kayak yang sebenarnya itu sudah terjadi hari ini. Kayak kilatul ulama, kayak meninggalnya berkurangnya para ulama. Terus kayak gurbatid din. Kayak agama itu sekarang asing. Seberapa asing sekarang itu adalah ketika kita berada di keadaan kita gitu ya, di lingkungan kita menemukan bahwa ada orang-orang yang dia sebenarnya orang Islam tapi dia nggak sholat. Dia sebenarnya seorang Islam tapi dia, ya mohon maaf gitu, dia melakukan kemaksiatan yang lain. Dia sebenarnya orang Islam tapi dia nggak menjalankan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu. Maka pertanyaannya, Islam seperti apa yang sedang ia jalani gitu. Nah, disitulah kita bisa masuk bahwa seseorang yang bahkan di agamanya sendiri aja asing, itu menjadi salah satu ciri bahwa kiamat semakin dekat dengan kita. Dan yang terakhir, teman-teman, al-alamatul al-kibar, dan yang itu yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tanda-tanda kiamat yang besar. Contohnya apa? Dajjal, terus Isa al-Masih, terus apa lagi? Imam Mahdi, terus apa lagi? Semuanya. Tuh kayak trompet sangkakala, itu semua akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi tadi ya kita bagi tanda-tanda kiamat itu jadi 3. Yang lalu, yang hari ini berjalan tapi nggak kita sadari, dan yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat yang itu sudah menunjukkan bahwa kiamat di depan mata itu. Nah, kita lihat al-awwal. Jadi yang pertama adalah khurujul mahdi. Ini adalah keluarnya Imam Mahdi. Nah, ini sebenarnya satu yang paling seru ya, materi yang paling seru, kemunculan Imam Mahdi gitu.
Nah, sebenarnya gitu ya, siapa sih Imam Mahdi itu gitu ya? Karena ini kan maksudnya kalau kita ngomongin kayak Imam Mahdi ya, kemarin ada yang tadi pagi ada yang komen kayak, "Tet, bisa jadi Imam Mahdinya Pak Anies Baswedan," gitu. Itu kan maksudnya semenjak yang case pemilu kemarin ya. Itu jujur janggal sih. Nah, tapi sebenarnya yang di dalam kita gitu ya, di dalam hadis, siapa sih Imam Mahdi yang disebutkan itu? Nah, kita lihat ya, teman-teman. Ini kenapa pada meninggal ya? Kalian kenapa pada meninggal, guys? Respawn. Oke. Ini ada 40 orang ya yang lagi nonton. Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi di dalam kitabnya ya. Jadi nama aslinya dari Imam Mahdi adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Alawi Al-Hashimi gitu. Jadi Imam Mahdi itu akan punya nama sama sebagaimana nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Muhammad bin Abdullah. Nah, nanti dari sini teman-teman kita akan tahu beberapa ciri-ciri dari si Imam Mahdi ini. Nah, dia kayak ini, yuladu bil Madinah, dia lahir di Madinah, terus kayak yubayyi'u bi Makkah, dia kemudian dibaiat ya. Karena nanti Imam Mahdi muncul sebagai seseorang yang kita ikutin gitu, sebagai imam besar terakhir kita. Kemudian kayak wa yuhajiru ila Baitul Maqdis, kemudian dari Mekah dibaiat sama masyarakat muslim pada saat itu, pergi ke Al-Aqsa ya, di Palestina. Terus kayak yamlaul ardo adlan kama muliat zulman gitu, dia akan memerintahkan bahwa dunia itu berjalan sebagaimana perintahnya gitu, kayak dia menjalankan perintah apa namanya syariat gitu ya dengan adil, dia menjalani hukum-hukum dunia dengan adil. Nah, disitulah kelebihan dari Imam Mahdi. Waqad wuridat fi hadis, nah ini disebutkan hadis-hadisnya kayak yang mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri, bahwa nanti Imam Mahdi itu akan menegakkan syariat di dalam dunia inilah. Jadi gitu. Ketika muncul Imam Mahdi, maka dia akan apa namanya banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan hingga akhirnya Islam itu bisa kembali berjaya gitu. Nah, kemudian kita lihat ya, ketika nanti kita masuk di sini ya, itu terkait dengan Imam Mahdi. Nah, aneh juga sebenarnya bawa buku tersendiri ya, aneh bawa buku tersendiri buat Imam Mahdi. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau yang di live TikTok, menanti Imam Mahdi. Jadi ada karangan Ibnu Hajar Al-Haytami ya, itu menjelaskan terkait dengan imam-imam Mahdi yang ada di antara kita gitu. Jadi nih ada 3 Al-Mahdi, kemudian ini ada banyak banget detail-detail yang mungkin teman-teman bisa baca ya, dan mungkin kita bisa bahas lebih spesifik di waktu yang akan datang. Jadi ini menanti Imam Mahdi itu juga ada bukunya, tapi yang harus kita teman-teman pahami pada malam hari ini adalah Imam Mahdi itu nanti akan datang di hari kiamat sebagai pemimpin dari masyarakat muslim pada saat itu. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil ini ya, ibroh ya. Walaupun bisa jadi Allah nggak mempertemukan kita dengan kiamat, seenggaknya kita bisa mempersiapkan anak cucu kita, generasi-generasi sesudah kita terkait dengan hal ini, gitu, supaya mereka tidak apa namanya terlepas dari yang tadi kita sebutkan. Kemudian nanti kita sesudah dari sini kita akan membahas terkait Dajjal ya. Di sini kita cukupkan sampai Imam Mahdi dulu. Nanti sesudah sini di post selanjutnya kita akan bahas terkait Dajjal ya. Jadi sampai sini tadi ya aneh ngejelasin tentang apa ya, Imam Mahdi dan yang sebelumnya. Apakah teman-teman paham? Paham kah? 50 orang yang di TikTok sama yang 50 orang yang di Roblox? Paham, paham. Paham, Bang. Keren-keren. Keren-keren. Nah, nih, Ustaz, gimana kita bisa tahu bahwa itu Imam Mahdi atau bukan? Nah, kayak kita lihat ya. Jadi, supaya kita bisa mengetahui ya, akankah Imam Mahdi hadir gitu ya bersama kita, dan bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah Imam Mahdi? Beliau punya ciri-cirinya, teman-teman. Beliau punya ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya Imam Mahdi yang tadi kita sebutkan, itu beberapa diantaranya adalah kayak tadi kita tahu dari namanya Muhammad bin Abdullah, kemudian lahir di Madinah. Jadi kita mencocokkan si karakteristiknya, dan kemudian kita akan tahu karena seorang Mahdi ini ya, seorang Imam Mahdi ini dia akan namanya di baiat gitu. Dia akan di baiat, dia akan di apa bahasanya ya? Baiat tuh kayak kita
ikrar setia sama khalifah pada saat itu. Nah, nanti dia akan namanya menegakkan keadilan, kemudian Loi Ganteng baru saja memberikan 10.000. Assalamualaikum Ustadz. ya, waalaikumsalam. Nah, nih, ini adalah mana ya? Ntar. Jadi supaya kita tahu bahwa Imam Mahdi yang manakah yang benar gitu ya. Nah, Imam Mahdi yang benar itu nanti dia akan sebagaimana disebutkan dalam hadis gitu, dia akan dibaiat bersama-sama di Mekah, Mekah, dia lahir di Madinah. Ininya kecocokan itu Kak Izu yang nanti beneran bisa kita pasangkan sama realitanya gitu. Dan nanti memang ada ciri-ciri yang lebih spesifik ya di sini, mungkin nggak terlalu spesifik, tapi di dalam kitab ini ya menanti Imam Mahdi itu lebih spesifik terkait bagaimana menyambut itu. Nah, apakah tugas kita ya sebagai seorang mukmin itu menyambut kehadiran itu? Nah, itu dalam satu waktu iya, tapi dalam waktu yang lain kita lebih baik fokus terhadap diri kita pribadi gitu, mempersiapkan diri kita sebagai umat yang terbaik gitu. Nah, terima kasih ya Bang Loy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ teman-teman. Jadi kita balik lagi ke poin yang tadi bahwa di sini bahwa Imam Mahdi itu nanti akan hadir dan menyocokkan dengan keadaan yang apa bisa kita lihat gitu ya. Kita boleh geser ya. Ya. Imam Mahdi itu jahat atau baik? Baik, baik teman-teman. Imam Mahdi itu yang insya Allah nanti akan memimpin kita dalam salah satu barisan jamaah gitu ya. Yuk, kita geser yuk. Sambil jalan nanyanya. Nggak apa-apa, biar kita nggak terlalu lama di sini. Udah biasa lihat di live TikTok aja. Alhamdulillah banget antrian. Ya Allah. Nanti ya. Nanti kalau misalnya bisa nanti kita ini lagi. Ketemu lagi. Ahlan wasalan teman-teman yang udah join. Selamat datang. Tadi buat abang-abang yang donasi, syukron ya. Ini bagus sih. Kita mau foto dulu nggak di sini? Di mana ya? Di situnya apa ya? Ya nggak sih? Nah, ya sini yuk, foto dulu. Kita foto. Tapi kelihatan ya? Nah, fotonya ngumpul aja di sini. Ngadep sana. Nah, ngadep sana. Nah, Avantat, kalau lahirnya di Tim Madinah, berarti nanti memimpin hanya di daerah Timur Tengah aja, enggak? Ya. Tapi satu dunia akan dipimpin ya. Tapi memang itu akan dimulai dari Timur Tengah terlebih dahulu. Makanya sebenarnya posisi 3 kota penting dalam Islam itu adalah Mekah, Madinah, dan juga Palestina. Maka hari ini perebutan Palestina itu harus kita perhatikan teman-teman, karena itu salah satu kunci penting kita dalam urutan hari kiamat gitu. Jadi walaupun tadi dilahirkan di Madinah, terus dibesarkan di Baiat di Mekah. Nah, tapi itu nanti sifatnya universal dan itu benar-benar diikuti sama semua umat muslim di seluruh dunia gitu. Nah, yang rapi, boleh? Free Palestine. Keren. Mana ya biar kelihatan? Nah, jujur nggak kelihatan guys. Gimana ya ngakalinnya? Bisa nggak kayak gini guys, bisa nggak? Nah, iya, duduk berarti depan duduk. Ambil yang mana ya? Nah, duduk nih, duduk. Bisa pakai free cam, Ustaz, bisa pakai free cam. Free cam. Coba yang bisa. Iya, boleh dong. Yang bisa free cam. Aneh, gak ngerti. Bisa sih, tapi gimana cara ngefotonya gimana? Ini udah free cam. Berenang aja di kolam biar kelihatan. Ini harus di SS apa ya? Lalu
Ini ngilangin. Aduh. Coba guys, gimana ya? Kayaknya sempit banget, nggak bisa deh. Udah. Tadi di SS. Ayo. Tahu itu siapa bawa pintu ini? Ayo. Nah. Big Boy ngapain tuh katanya? Selamat datang ya teman-teman. Kita pada malam hari ini. A baru saja memberikan 10.000. Barakallah Ustadz. Iya, syukron ya. Yang tadi ada 3 orang, mana nggak kebaca ya ini ya? Nih, aneh gedein leaderboardnya. Tapi ini gede banget. Ustadz, Ya, apa hukumnya membawa pintu pada saat kajian? apa hukumnya bawa pintu pas kajian? Kalau dia kalau dia ternyata mengganggu orang lain, ya ayo lo. Bisa jadi dia masuknya ke zolim loh, kayak gitu. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Mana coba yang bawa pintu, mana yang bawa pintu? Itu tuh yang bawa pintu lagi gendong orang. Tat, kok aku gak bisa join? Ngantri, asli. Teman-teman yang di live juga ngantri ya. Kita boleh sambil tadi mungkin ada yang mau ditanyain terkait Imam Mahdi. Ganteng gak Ustaz? Apa? Imam Mahdi ganteng apa enggak? Nah, Imam Mahdi itu perawakannya nanti kurang lebih sama kayak ini, apa namanya? Bisa kita bilang sosok yang ideal sebagai pemimpin. Nah, ideal sebagai pemimpin itu artian jadi gini. Kita ini kita lihat dalam salah satu kisah Zulkarnain ya kalau nggak salah ya. Bukan Zulkarnain, kisah Daud alaihi salam. Bukan, sebelum Daud ada Jalut, Raja Jalut ya. Jadi Raja Jalut itu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala gimana supaya dia bastotan fil ilmi wal jism. Untuk jadi seorang raja yang baik gitu ya. Untuk jadi seorang pemimpin yang baik, dia harus punya bastoh di dalam ilmu wal jism. Secara ilmu dia paham, dia kuat, dia ngerti politik, dia bisa buat apa namanya? Kayak agamanya bagus gitu ya dan segala macam ya. Kemudian dia juga dalam jismnya juga bagus, dalam tubuhnya karena nanti dia berperang, memimpin perang. Nah, itu jadi harus baik di situnya. Kemudian Imam Mahdi itu beneran ada atau cerita rakyat? Ada ya, dan kalian harus percaya kehadirannya. Kalau kalian nganggap cerita apa Imam Mahdi itu sebagai cerita fiksi atau bohongan, maka itu tanggung jawab kalian gitu. Itu sama aja kalian gak mempercayai daripada apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran gitu. Nah, coba kita kesini ya, foto dulu sini. Yuk. Yang rapi ya, yang rapi. Kak boleh kak dimatiin dulu kak. Bocor, suara bocor. Nah, yang rapi coba, yang rapi guys, yang rapi. Nah, kalau mau depan duduk. Nah, tuh kayak bola tuh, duduk. Nah, rapi. Bang Pintu. Siapa nih? Bang Pintu apa Kak Pintu ya ini? Dudut guys. Oh, ini Kak Pintu ini. Nah, dah. Ya, yang rapi. Yang pakai lampu matiin, lampunya matiin. Yang megang lampu matiin. Ini. Nah, matiin. Ini jadi koneng-koneng nih. Kak siapa nih? Kak Cila, Hai Cila, matiin lampunya. Ih, yang pakai lampu matiin dulu. Ini kuning. Dah. Yang merosot naikkan dikit ya. Ya. Kita jepret. Siap ya. 1. Ih, ya Allah, yang rapi dong. 1, 2,
Iya. Ih ini kak ini kak Blonde duduk kak. Kak Blonde duduk kak. Ini kak siapa sih? Ini? Kak punten kak, sumpah kak. Coba ini di carry guys, kakaknya. Matiin aja deh, gitu aja. Dah. Ya. Nah, oke. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Dah, ini merosot. Kak tangga merosot. Kak pintu merosot. Kak pintu naik kak. Kak pintu agak naik. Nah, 1, 2, 3. Nggak rapi fotonya. Nah, sobat dim. Yuk. Nyantai. Yuk. Blonde tolong tertib. Blonde tertib. Jangan goyang-goyang. Ya. 1, 2, 3. Dah. Oke. Yuk. Ya, kita nih ya. Tuh. Anda memasuki wilayah tanjakan bermentia. Bahkan perjalanan memiliki akhir. Sama juga dengan kehidupan ya teman-teman ya. Boleh. Kalau mau jadiin topik penelitian, tafadhol, mangga aja. Imam Mahdi punya keluarga, istri dan keturunan Kak Ustadz. Nah, di sini aneh belum menemukan ya referensinya. Tapi di sini beliau disebutkan nih, jangan lupa cepek. Beliau disebutkan sebagai Ibnu Abdullah. Artinya beliau punya apa namanya? Yang kita tahu cuman beliau itu adalah anak dari Abdullah. Jadi memang kemiripannya sama dengan Rasul gitu. Kita baru di CP2 guys. Ada 40 orang. Keren Kak. Alhamdulillah. Aduh. Yang mau tanya-tanya mangga, yang mau tanya-tanya silakan. Nah, ayo. Jago banget Kak. Nah, terus Yajuj dan Majuj sama Imam Mahdi lagi di mana? Oke, kita akan bahas di post selanjutnya. Apa? Ada yang ketinggalan? Ya, tunggunya jangan di sini, tunggu di mana ya? Yang bagusan dikit kita nunggunya. Di sini aja dah. Yuk. Duh, like aku jadi DC. Ya, boleh. Matiin lampunya please. Lenteranya matiin. Nah, pintar. Oke. Kita ini kalau duduk merosot ya. Jangan, nggak usah duduk berarti. Kita akan lanjutkan sedikit ya. Sekarang adalah bab yang paling kayaknya ini paling seru ya, terkait dengan Dajjal. Dajjal adalah salah satu part paling, ya kita bisa bilang salah satu hal yang paling asik lah dalam apa namanya, urutan kiamat. Tapi itu juga yang paling harus kita perhatikan, karena Dajjal itu benar-benar salah satu makhluk yang harus kita paling waspadai ketika hari kiamat. Membayangkan aja udah ngeri banget gitu. Nah, kita lihat gitu bagaimana kita mendeskripsikan Dajjal di dalam sini gitu, di dalam kitab akidah ini. Jadi sumya masihan li'anna ihda ainahu mamsuhatun. Jadi kenapa kita bilang ad-Dajjal itu masih al-Masih ya? Jadi ada al-Masih Dajjal, ada Isa al-Masih gitu. Dua-duanya al-Masih. Tapi 5.000 tatak mau bisa join. Ya nggak apa-apa. Nah, tadi ya kalau misal seseorang disebut sebagai al-Masih, seseorang disebut sebagai apa tadi namanya? Dia itu Dajjal ya, al-Masih Dajjal, Isa al-Masih ya. Dua-duanya punya fungsi masing-masing. Ada al-Masih yang dia itu membenarkan, ada al-Masih yang kemudian dia itu merusak. Nah, al-Masih yang pertama kita bahas adalah al-Masih yang merusak, Dajjal. Dalam satu riwayat ada yang bilang bahwa ad-Dajjal itu ya, Dajjal itu keturunan manusia ya. Nih, take notes. Dajjal itu manusia, bukan orang asing, bukan siapa-siapa, tapi dia masih keturunan manusia. Tapi memang Allah kasih kelebihan ya. Beliau nggak sama kayak manusia pada umumnya gitu. Jadi
tadi kita lanjut Al-Masih Dajjal, bahwa Dajjal itu nanti dalam satu hadis riwayat ya, itu dijelaskan bahwa Dajjal itu bernama Ibnu Soyad ya. Ibnu Soyad ini lahir di nama kotanya Yahudiyah ya, Yahudiyah ya. Nah, bentar. Jadi Dajjal itu ya, kita buka kitab ini ya, dari An-Nihayah fi Al-Fitan wal Malahim, ini lebih eksplisit tentang Dajjal ya. Ya, mana ya, aneh. Nih. Jadi yang pertama ya, ini Dajjal itu teman-teman, dia adalah seorang yang kemudian gini, bermata picek ya. Jadi akan datang satu masa di mana dia itu bermata picek kanan, kemudian dia itu mendatangkan keburukan untuk bagi setiap orang yang berada di sekelilingnya. Nah, itu adalah Al-Masih Dajjal gitu. Nah, bentar. Nah, terus tadi kita lihat di sini. Adapun menurut riwayat Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Abu Bakroh ya, jadi dikisahkan bahwa Ibnu Soyad ini ya, dulu Abu Bakroh ini pernah jalan gitu ya, itu menemukan seorang bayi Yahudi. Nah, ayahnya itu hidungnya seperti apa namanya, tombak tinggi kurus berhidung seperti paruh burung ya. Paruh burung tuh ya, bisa kita bilang hidung mancung lah, kayak khasnya Yahudi gitu. Kemudian ibunya seorang perempuan dengan dada yang besar itu. Nah, bayi Yahudi ini kemudian ketika lahir itu mendatangkan keburukan, matanya picek, kemudian banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa kita cocokkan bahwa dia adalah Dajjal. Nah, tapi kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, bahwa ini ada yang naikin aneh. Nggak apa-apa. Betul. Nah, nek misahin diri aja. Nah, sip, balik lagi. Tadi Dajjal ya teman-teman, ternyata Ibnu Soyad yang tadi kita ceritakan, dia lahir dari keluarga Yahudi, terus dibesarkan di kota ini, itu bukan Dajjal sebenarnya. Jadi Dajjal itu dibagi dua ya. Dajjal itu dibagi dua, ada Dajjal kecil, ada Dajjal besar. Nah, ini yang jarang banget dibahas. Dajjal kecil itu kayak gimana saat? Nah, si Ibnu Soyad ini Dajjal kecil. Kalau teman-teman menemukan ada seseorang yang dia itu mendatangkan keburukan buat yang lain, kemudian dia menyesatkan masyarakat, kemudian dia matanya picek dan segala macamnya, nah itu dia juga Dajjal kecil. Illuminati itu kayak Dajjal kecil. Kemudian apa, Sai Baba dan dia menyesatkan masyarakat dengan kemampuannya gitu, itu Dajjal kecil. Samiri menyesatkan kaum Nabi Musa, itu Dajjal kecil. Tapi Dajjal yang besar ya, Ad-Dajjalul Kabir, itu dia akan keluar nih ya. Di kisah dalam sini dalam kitab ini disebutkan bahwa ia akan lahir dari dia keluar dari daerah Isfahan, perkampungan yang disebut Yahudiyah gitu. Nah, ketika nanti Dajjal itu lahir, beliau akan membawa 70.000 tentara Tartar ya. Jadi ketika Dajjal itu udah muncul di permukaan gitu ya, Dajjal itu udah muncul di dalam dunia kita gitu, dia sudah membawa dari 70.000 pasukan. 70.000 pasukan dengan semuanya bersenjata lengkap, udah pakai kuda, udah pakai armor, udah pakai pedang gitu. Jadi Dajjal tuh datang bersama pasukannya. Terus mereka akan pakai baju kebesaran. Walaupun mereka full armor, tapi mereka akan pakai baju kebesaran warna hijau. Itu penanda dari mereka, berupa jubah hijau. Jadi jubah hijau mereka pakai, teman-teman, kayak mungkin ponco ya, aneh gak tau ya, tapi mungkin antara ponco atau gamis gitu. Nah, jadi kemudian nanti dia walaupun 70.000 orang Yahudi tadi ya, 70.000 tentara Yahudi dengan baju kebesaran dan jubah hijau, dia akan ditambah lagi dengan 70.000 pasukan bangsa Tartar dan beberapa orang dari Khurasan, Iran. Artinya apa teman-teman? Ketika Dajjal keluar, Dajjal tuh udah punya pasukan 140.000 orang dengan full set, senjatanya lengkap gitu. Kemudian kita lihat bahwa nanti Dajjal itu ya, nih kita lihat di dalam kitab yang ini nih. Kita pindah-pindah kitab ya. Jadi Dajjal itu akan mengajak kepada 3 hal gitu. Dia akan mengajak kepada 3 hal. Yang pertama, dia akan mengaku sebagai seorang maharaja, kalau aku adalah raja dunia ini gitu. Kemudian setelah dia ngaku sebagai raja dunia ini, Dajjal itu akan mengakui bahwa dia adalah seorang nabi. Aku adalah nabi gitu.
Ketika ketika dia udah ngaku jadi nabi, yang terakhir dia akan ngaku sebagai seorang eh, Tuhan gitu. Itu tahapan terakhirnya. Pertama dia ngaku raja, kedua ngaku sebagai nabi, dan terakhir dia ngaku sebagai Tuhan. Nah, maka gimana cara kita untuk melindungi dari fitnah dajjal, teman-teman? Nah, fitnah dajjal itu dia akan kita bisa lindungi ya. Al-wiqayah lil fitnah itu ada dua, maknawi sama hisi. Jadi kita bisa melindungi diri kita dari dua dajjal itu. Yang pertama dari segi maknawi. Itu kayak kita membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi ya. Nah, kalau kita sudah menghafalkan itu, kemudian kita membaca itu, maka kita akan nanti namanya bahasanya dilindungi sama Allah dengan fitnah-fitnah dajjal. Terus yang kedua ya, yang kedua kalau tadi fitnah maknawi, dan yang kedua adalah hisi, yang artinya kita bisa sensasikan ya, atau bisa kita rasakan dalam panca indera kita. Nah, fitnah dajjal tuh kayak gimana saat dajjal itu nanti pada hari kiamat ya, beliau akan membawa dua, api dan air. Nah, kalau seseorang yang beriman itu pasti akan menggunakan akal ya, tahu bahwa air yang digunakan sama dajjal adalah api neraka gitu, dan api yang ditawarkan sama dajjal adalah air gitu. Artinya apa? Seseorang gitu ya, seorang yang mukmin, dia ketika ditawarkan sama dajjal gitu, mau api apa air, dia pasti memilih api. Karena walaupun akhirnya dia meninggal ya, tapi ada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Kalau dia memilih air, maka dia akan menjadi pengikut dajjal dan pasti nanti akan masuk ke dalam rombongan yang kafir. Nah, di sini yang teman-teman harus take notes ya. Fitnah dajjal itu sangat-sangat kuat ya. Dalam hadis yang kemudian kita tahu ya, bahwa ketika seseorang dajjal itu udah keluar ya, kita itu harus mengikat anak istri kita yang perempuan itu pakai tali gitu, bahkan pakai tali di rumah. Saking dajjal itu kuat gitu dalam fitnahnya. Ada satu kisah ya, ada seseorang pemberani, seorang muslim yang dia itu berperang lah, dia by one sama dajjal gitu, satu persatu. Tapi kemudian gini, dajjal itu akhirnya menggoda dia dari apa? Dia belah tubuhnya, terus dia satuin lagi, dia hidupkan lagi, dia matikan, dia hidupkan. Dajjal itu super power, overpower, makanya dia bisa ngaku sebagai Tuhan karena tadi dia ngerasa dia hebat banget gitu, teman-teman. Jadi di situ salah satu yang mungkin teman-teman harus tahu gitu. Jadi kalau kita nggak melindungi diri kita dari dengan mengetahui air dan api tadi ya, melindungi dengan membaca 10 ayat surat Al-Kahfi, kemudian kita bisa tahu bahwa di dahinya itu ada tulisan kafaro, kaf, fa sama ro, dan itu bisa ketahuan sama orang-orang yang Islam gitu. Kalau dia punya keimanan, dia akan tahu bahwa itu penting. Nah, betul. Nah, coba kita lihat tadi. Nah, sampai tadi ya, ketika ditawarkan, maka kita harus memilih dari api gitu ya. Bukan tulisan follow me kau Ustaz. Masa masa dajjal tulisannya di sini follow me? Enggak lah. Makasih Bang udah mengkondisikan. Berarti surah Al-Kahfi dapat membantu kita dari jalan pasukan ya Ustaz. Betul. Api dan air itu secara wujud nyata atau hanya kiasan saja? Nyata ya. Jadi nanti dajjal tuh benar-benar ngasih lihat di sini tuh api, bola api itu, dan di sini air. Dan nanti beneran pas kita makan memang nanti membakar kita. Tapi nanti itu dijanjikan surga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita minum air dajjal, itu memang kerasa minum, tapi nanti kita bahasanya jadi pengikut. Nah, betul. Ini kisi-kisi ya. Beda sama yang tadi ya. Kalau misalnya Nah, tadi ya kita balik lagi. Kok aneh kena ini? Kena apa? Kena warning. Masa kena warning? Ngomongin dajjal. Aduh. Tar. Kena warning. Tadi sampai bentar, jadi ngeblank. Bahaya banget. Bentar. Tadi sampai bagaimana? Kita coba ulang ya. Bentar. Aneh jadi ngeblank. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi gini. Jadi kalau misalnya tadi kita di alam barzah ya, itu ada kisi-kisinya. Melawan dajjal itu ada kisi-kisinya. Tapi kalau di barzah itu tergantung amal. Nah,
Kalau melawan Dajjal kita tahu apa bahasa tilawah al-kafi. Nah, itu menyelamatkan diri kita. Pakai kata samaran aja Ustaz ya. Apa? Ya yang lucu dong. Bahlil, jujur. Masa Bahlil? Bang siapa nih? Aduh. Dijil ya, Dijil. Siapa Momon? Nah, nah, Bahjal ya. Nah, Imam Mahdi kan muncul di masa mendatang ya Tat. Nah, apakah kehidupan beliau sama mengikuti zaman kita di masa mendatang seperti kemajuan teknologi? Nah, nanti akan kita bahas itu di selanjutnya. Jadi matanya dua, yang satu picak, bukan tiga atau satu mata, enggak. Jadi mata Dajjal tuh dua, tapi yang kanan buta. Jadi yang kebuka cuma yang kiri. Terus Bahjal. Terus kita lanjut ya. Enggak, aneh nggak bilang Bahlil Dajjal ya. Bahjal. Tolong. Ntar ini nggak bisa ini nih. Bahjal ya. Ini Bahjal nih, keren. Nah, oh iya, kira memang matanya satu. Betul. Jadi Dajjal itu matanya dua, tapi memang tadi kita bisa lihat bahwa satunya tuh picak gitu. Diberantemin. Nah, ada orang yang dia tuh ngeberantemin dari si Dajjal itu, tapi pada akhirnya pasti kalah. Orang yang nantangin Dajjal itu pasti kalah. Makanya ketika Dajjal itu datang, tugas kita adalah melindungi diri kita sampai kemunculan counter asli dari sang Dajjal, yaitu adalah Isa Al-Masih, yang nanti kita akan pinter. Nabi Isa kapan turun? Sesudah dari ini. How he get his power. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Dajjal untuk tadi. Memang tugas Dajjal sebagai urutan dari hari kiamat. Allah itu bisa memberikan tadi, Allah yang memberikan kebaikan, Allah juga yang memberikan keburukan gitu, termasuk dengan kekuatan si Dajjal. Turunkan Nabi Isa. Enggak, ini kenapa diksinya kayak gini ya? Nah, pinter. Dajjal tuh berapa lama munculnya? Dajjal itu muncul cuma 40 hari. Ya. Tapi, nih, dengerin. Dajjal itu muncul cuma 40 hari, tapi satu hari yang pertama itu akan terasa seperti 1 tahun. Kemudian hari yang kedua itu akan kerasa seperti 1 bulan. Yang hari yang ketiga dia akan kerasa seperti 1 minggu. Yang hari yang keempat dia akan terasa seperti hari-hari biasanya gitu. Jadi dari hari keempat sampai ke 40 hari selanjutnya itu akan kayak hari-hari biasanya. Nah, jadi dia akan selama 40 hari. Tapi hari pertama itu kayak bahasanya apa ya? Kayak 1 tahun lah. Terus tadi nih, mana ya? Indonesia bakal ketemu nggak sama Dajjal? Jawabannya iya. Gak ada satu tempat manapun yang gak dikunjungi Dajjal. Mau dari atas sampai bawah ya, sampai Atlantis sekalipun, itu akan didatangin Dajjal. Bahkan Indonesia. Nah, yang gak akan dimasukin Dajjal ya, itu cuma 2, yaitu adalah Makkah dan Madinah. Karena di situ ada malaikat yang udah siap bawa panah gitu. Mbah Jal naik apa ke Indo? Yes, pinter banget pertanyaannya. Beliau akan jalan kaki. Nih, kita buka ya. Ini bisa kemudian referensinya adalah nih. Al-biladul lati la yadkhuluha gitu ya. Bahwa dia akan masuk ke dalam kota-kota yang di situ. Nah, ini janggal nih, coba ya. Bahjal World Tour kah? Enggak ya. Terus mana tadi pertanyaannya nih? Iya, Dajjal akan keliling dunia, Mbah Jal. Sebesar apa ya Mbah Jal? Mbah Jal seukuran manusia, guys. Seukuran manusia. Berarti Damjal musafir ya, Ustaz? Iya, musafir. Mbah Jal juga apa tadi? Dia jalan kaki, pakai kaki. Nah, ukuran tubuh Mbah Jal sama kayak manusia, sama-sama. Ini tahun berapa Ustaz kok jalan kaki? Karena nanti si Mbah Jal itu punya skill yang teman-teman ini bahasanya apa ya? Dia punya kemampuan ngebut, dia punya kemampuan banyak lah, skill-skill yang itu emang jagoannya Dajjal di situ. Gimana kalau kita ngumpul di lapangan 1000 orang buat lawan Dajjal? Pasti kalah. Jamin pasti kalah. Karena bukan kemampuan kita untuk mengalahkan Dajjal. Kalau mau kita nunggu kehadiran dari Isa Al-Masih gitu. Mbah Jal keliling dunia mendatangi orang-orang jahat atau semua golongan. Yang jahat akan masuk ke dalam pasukannya Dajjal, yang enggak dia akan dibunuh. Dia sendiri atau sama pasukannya? Pasti sama pasukannya.
Jadi walaupun dia sendiri, dia akan bawa semua pasukan kemana-mana. Nah selama nunggu harus ngapain aja? Berzikir, baca Al-Kahfi itu. Karena teman-teman bayangin ya, kalau kalau Dajjal itu udah keluar, teman-teman udah di rumah, itu tetap akan dipertemukan gitu, akan face to face gitu. Nah yang bisa melindungi kita cuma Al-Kahfi tadi. Yang bukan jahat kok dibunuh. Ya tadi kalau jadi gini, kalau misalnya dia mau jadi pengikutnya, dia boleh gitu, dia akan dibiarkan hidup. Tapi kalau nggak mau jadi pengikutnya, dibunuh gitu. Gak mau ketemu si jelek itu. Yes betul, Bajal akan seoper Raja Iblis beneran. Nah kira-kira gimana cara Bajal ngajakinnya? Nah si Bajal ini akan ngajakin sebagaimana seseorang itu. Apa jadi gini, akan mengikuti preferensi orang itu. Misalnya gini, dia seorang, ini kisahnya masih sama ya, ada seorang mukmin yang dia tuh nantangin si Dajjal itu untuk bayuan. Dia dibawa kakeknya, jadi Dajjal itu merubah bentuk jadi orang tuanya, merubah bentuk jadi apa ininya, ternyata gak mempan-mempan. Kemudian sampai akhirnya Dajjal itu mengubah satu apa gaya ininya, hasutannya, dan dikasih harta atau apa pokoknya salah kebalik. Dajjal ngasih harta, ternyata dia nggak mau. Dajjal ngasih kekuatan, kesempatan tahta, dia nggak mau. Tapi akhirnya yang Dajjal lakukan adalah dia berubah jadi orang tuanya, kemudian menghasut si orang ini sampai akhirnya dia terhasut dan masuk ke dalam pasukan Dajjal. Jadi benar-benar semua cara itu yang teman-teman bisa bayangin itu akan dilakukan sama Dajjal untuk mengajak kalian ke situ. Nah kalau kita menolak ajakan Dajjal, apa yang terjadi? Akan dibunuh. Walaupun berlindung di masjid juga, masjid akan didatangin. Yes, at the time dia akan banyak yang kena tipuan dari Bajal. Enggak, nih Bajal ngetuk pintu tiap rumah gitu, kayak lagi sensus penduduk. Jujur, Bajal nggak sesopan itu ya. Memang nanti dia akan bawa pasukannya banyak-banyak gitu, enggak kan? Ngasih bansos gak biar menarik perhatian publik. Itu Bajal apa? Bukan Bajal itu. Nah, ini nanti pertanyaan yang tentang kiamat kita bahas ya. Itu Jokowi. Nah tuh, perempuan paling banyak nasut Dajjal. Emang keburu nemuin semua umat? Pasti keburu. Semua orang pasti dapet. Bajal itu di Indo kak. Ya. Kemudian nih, aneh terakhir ya. Ini soalnya ini bakal lama banget kalau kita kelamaan sih. Nah, lihat di sini ya. Kalau teman-teman yang di live ya, ini udah aneh stabiloin. Jadi gini, dakwah Dajjal ya. Tadi Dajjal itu akan mengajak sebagai 3 fase. Pertama dia ngaku sebagai raja, kedua dia ngaku sebagai nabi, tiga ngaku sebagai Tuhan. Wa aktsaru min yattabi'ul yahud wan nisa wal a'rab. Orang-orang yang paling banyak mengikuti Dajjal, pertama adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu akan mengikuti dari Dajjal. Yang kedua adalah An-Nisa, perempuan-perempuan, dan yang ketiga ya itu adalah orang-orang Arab. Nah, makanya nanti orang Nasrani kebanyakan akan bersama kita karena melihat dari Isa Al-Masih itu. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, ini pembahasan yang sangat sam'iyat ya. Artinya sangat-sangat masa depan sekali. Jadi supaya kita nggak salah, ini kita geser ke selanjutnya ya. Ada Makkah dan Madinah. Ayo sambil jalan yuk. Ini ada berapa CP ya? Teman-teman yang tahu. Udah sejam aja nih kita. Aduh, kelamaan. Siapa yang nggak bisa sini, gendong. Seru banget Tat, kalau cuma lihat di sini. Nggak apa-apa, next time kita ikutan war juga ya kak. Yo. Semangat. Set, pakai billing berapa jam? Aneh 3 jam. Jadi biasanya sejam itu untuk setup, sejam itu buat kajian, sejamnya lagi untuk ngepost dari ininya, rekamannya. Cuman nih, ayo, nih udah lumayan lama nih bahas Dajjal doang. Itu antrian gimana Tat di Roblox? Ya kalau masih ngantri berarti nggak bisa. Gimana ya buat lihat ininya. Ustadznya kedut. Tat ya nggak ada Tat. Ada tapi aneh biasanya ngepost kalau udah beresnya doang gitu.
Baru masuk nih dari antrian 47 Kak Izu. Eh, udah nomor 5 nih Tat. Ya keren keren. Ini Sumit kok mati? Barengan barengan di sini kita harus barengan. Kita harus barengan. Ustadz jangan ninggalin jamaahnya Tat. Iya. Tat tar. Kita udah berapa lama ya di sini ya? Kelamaan belum belum. Ini belum puncaknya Kak. Puncaknya itu tuh. Aduh, aneh takut kehabisan waktu di sini. Makasih Bang Daud. Danau di bawah bagus Tat. Masuk jam 8. Iya ini udah 1,5 jam. Ayo. Percepat ya percepat. Ya aku habis dari situ Bang tadi. Ya nggak ketemu kita. Ya. Yang lain masih di belakang. Admin bantu gendong. Ustadz udah pesen travel belum? Belum. Ntar aja. Bisa insya Allah. Mepet. Nambah billing berapa Tat? Ini aku tanya. Enggak mau nambah billing. Ntar nggak ada waktu buat ininya lagi buat pulang ke rumah ke Jakartanya. Ya nggak apa-apa. Lalu deh. Kita ini dulu deh, tunggu dulu di sini. Lagi di Bandung. Tapi kok nggak bisa buka ininya ya, sumpah dah. Aneh nggak bisa buka. Bentar ya. Udah 1,5 jam. Besok berapa matkul Tat? Ada 2. 2 matkul. Semangat Kak Ustadz. Iya. Ya, ntar aneh naik travel yang sampai kapan? Ya. Kenapa besok nggak titip absen aja? Kuliah tuh yang utama ya. Aneh kenapa nggak kajian Roblox setiap malam ya? Kan ada majelis itu ya. Aneh salut sama majelis Roblox Indonesia tuh, Mario. Mereka setiap malam kajian. Aneh masih ngurusin kuliah. Aneh juga kan ketua di lembaga dakwah kampus ya. Jadi ada banyak banget yang harus aneh urusin juga di real life gitu. Jadi kayak ini tambahan aja sebenarnya. Tapi alhamdulillah ramai juga sih kalian. Kak Ustadz besok matkul pagi. Iya, aneh besok matkul pagi. Udah disempetin kajian aja alhamdulillah. Betul. Nambah billing. Ustadz keren. Enggak. Biasa aja. Ini udah semuanya. Semester berapa Tat? 5. Tat ada niatan buat gantiin Pak Asep gak? Oh enggak. Ya kita aneh semester 5 ya. Ya puncak ya. Puncak aja dulu. Keren banget Ustadz. Fikri. Jangan lupa mentoring Fikri. Like saya ada 16.000 ini live ya. Nambah billing cuman kalian ngaji sampai malam. Saat kalau ada yang kesurupan gimana? Nah itu harus kita ruqyah. Nah perkara ruqyah ya itu agak lumayan jatuh. Agak lumayan dalam. Sini siapa yang harus digendong? Siapa yang nggak bisa? Siapa yang kedut-kedut? Yuk sini. Yang kedut-kedut siapa kedut-kedut? Mau Tat sampai aku nggak masuk antrean. Semangat. Nggak apa-apa. Beri dulu ya. Sambil ngerokok aja. Yuk pelan-pelan yuk.
Yuk, 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 geser, 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 yuk, 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 sep, dah. Yuk, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi puncak, dikit lagi puncak. Ayo. Tadi kita kelamaan bahas Dajjal nih. Dajjal asik banget ya. Minggu kemarin sampai setengah 11. Iya, makanya. Kita jangan sampai kayak kemarin lah. Aneh gak enak sama kalian. Yang penting ada pemasukan aja gak sih? Sekarang jam berapa? Setengah 10 kan? Pokoknya jam 10 beres deh. Aneh nggak mau. Apa kita kelamaan di sini? Ayo. Nanti kita apa pokoknya kita belum foto ya dari sini ya. Ambil muncak. Nah. Itu kenapa tuh? Temenan DC-nya enggak? Ayo, 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 naik, 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 naik. Jujur ini mapnya bagus banget sih. Berita apa? Kami ayam. Aduh, masih jauh kah puncaknya itu? Enggak, ini Helen. dibalas, Cok. Nih Helen, ntar lagi nyampe kita puncak. Lihatnya, share link. Helen ikut nggak? Apa nih? Oh, Set di warnet mana? Aku juga di Bandung. Di itu di Quantum apa? Aduh, apa lagi namanya ya tadi? Quantum Ultimate. Quantum Ultimate. live. Tahu nggak? Tahu nggak bang? Quantum Ultimate. Boleh DC aku. Crisis tuh Kasachi cepat, Kasachi. Wah, iya. Tenang aja Kasachi, typing aku cewek. Nggak kebagian antrian. Ya Allah. Nah, kita bahas ini sedikit ya sampai sini. Oke. Alhamdulillah. Sumit ya. Nah, sambil nunggu yang lain kita lanjutin dikit ya. Ntar aneh naik dulu. Ada yang mau bersukarela? Nah, dah. Up. Teman-teman dah duduk di bawah aja. Duduk. Dengerin di bawah aja. Semoga kedengeran ya. Duduk. Ya, ulang-ulang. Ya kan? Bener-bener. Emang enak. Tadi kepikiran mau tempat-tempat lain. Bang siapa tuh? Bang Adrian. Kak, turun nggak? Mana ada linknya enggak? Aduh susah. Di Roblox ada suaranya nggak ya? Ada. Dah. Dari sini aja lah nih ngomongnya. Nih, dari sini. Berdiri aja berdiri. Dah. Ya. Teman-teman. Ya, nih lanjutin. Boleh? Duduk ya. Duduk. Ya, insyaallah. Kok di kita banyakin. Duh. Ya, semoga kita nih, goyang nih, Pacri. Ya. Lalu kita lanjutin ya. Ini tar. Aduh. Ini ada banyak nih teman-teman viewers ada di aneh bacain dulu yang di live ya. Ada Kania, ada Kamango, MYS, MySpam, Nazir, Kailo, alma mater kita, gak tahu pusing. Suhwani, Kikitina, Sipakuri, Fafa, Kospan, Aida, Pita, Dela, Ujang William, nyari apa sih? Muhammad Fikri, Angelika, Kak Angel, Lope, Imam Afwan, Yaya, Aura, Teukes Duri, SJX Bush, Wiyak, Aprau, Sakson, Mas Loy, Riloy, Maya, Kaizu. Ya, jangan naik-naik Sahroni. Sabar ya, duduk ya, adik-adik duduk. Ya. Cara duduk gimana? Pakai emot. Nah ya. Oke. Kita selesaikan yang tadi belum beres ya. Alhamdulillah. Gini ya. Dah. Set. Up. Dah. Dah. Mana ya?
Gimana ya biar kajiannya bagus? Nah, Nah, gini aja, kita pakai free emote ya. Nah, baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ane izin ini berarti terakhir ya, materi terakhir sebelum kita tutup itu. Kalau tadi kita udah membahas terkait dengan bagaimana munculnya Imam Mahdi, kemudian kita munculnya Dajjal seperti apa. Maka yang terakhir adalah bagaimana munculnya Isa alaihissalam, Al-Masih Isa alaihissalam. Jadi gini, waqad tsabata dzalika 'anin nabi. Jadi Nabi Isa itu memang sudah disebutkan kehadirannya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi kita bilang bahwa kehadiran Nabi Isa nanti akan yanzilu hakama adlan gitu. Bahwa dia akan mendatangkan keadilan untuk masyarakat pada saat itu. Kemudian dia juga akan membunuh daripada para babi-babi gitu ya, babi-babi yang hewan. Kemudian juga akan mendirikan dari yang kita sebut sebagai jizyah gitu. OTW, Jizyah itu akan kita berikan gitu. Wala yaqbal illal Islam. Jadi mereka juga apa namanya orang-orang itu akan diajak sama Isa alaihissalam untuk menjadi orang-orang Islam gitu. Mawadi'un nuzulihi. Nah, jadi memang nanti kehadiran Nabi Isa itu sebagaimana yang sering kali kita dengar gitu ya. Dia datang dari Damaskus. Kemudian salah satu urutan terakhir ya. Jadi prosesi kejadiannya adalah ketika Dajjal udah keluar, maka nanti Nabi Isa akan mengejar dari Dajjal itu. Nah, kita umat muslim yang pada saat itu akan ikut kepada Nabi Isa. Dan ketika kita ikut gitu ya, nanti kita akan melihat di gerbang Lut, Babul Lut, kita akan membunuh dari Nabi Isa akan membunuh dari Dajjal. Karena nanti Dajjal ketika ketemu sama Nabi Isa, dia akan meleleh. Dia akan meleleh kayak air gitu. Sebelum dia kabur gitu ya. Jadi face to face gitu ya. Ibaratnya kayak by one gitu. Ketika mereka hadap-hadapan, nah si Dajjal tuh akan kabur dengan cara meleleh. Maka di situ akan kalau di sini dibunuh lah. Nah, kemudian karena kan pasukan Dajjal itu udah banyak banget ya. Nah, mereka akan lari gitu. Mereka akan lari, tapi gak ada tempat manapun yang itu mereka bisa lari gitu. Mereka akan dibunuh semuanya. Sampai ada satu tempat yang itu kemudian kita tahu, yaitu adalah apa? Gorkot ya. Jadi pohon Gorkot itu salah satu tempat yang dia itu di mana Yahudi itu bisa bersembunyi. Makanya orang-orang Yahudi sekarang itu mereka udah mulai menanam dari pohon Gorkot. Nah, selanjutnya ya tadi kehadiran Nabi Isa alaihissalam itu akan menutup dari serial tadi. Dimulai dari Imam Mahdi, kemudian apa namanya? Kemunculan Dajjal dan Dajjal Kabula boleh di mute ya. Di mute. Terus dari situ nanti ketemu sama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kemudian membunuh dari Dajjal. Kemudian terakhir akan muncul Khuruj Ya'juj wa Ma'juj gitu. Wahuma qabilatan min bani Adam qala Ibnu Katsir bila khilaf. Jadi ada urutannya ya. Sesudah dari Imam Mahdi, dari awal tuh dari Imam Mahdi, terus Dajjal, terus Isa alaihissalam, dan yang kemudian adalah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu kayak gimana saat gitu? Ya'juj dan Ma'juj itu identik dengan bangsa Mongol ya. Ini dalam kitab Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa bangsa Mongol ya, orang-orang Cina itu adalah Ya'juj dan Ma'juj gitu. Atau kebalik, Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya mirip kayak bangsa Mongol atau bangsa Cina. Dan itu disebutkan bahwa mereka tuh mukanya kayak tameng, terus kayak begitu, mereka nggak paham bahasa satu sama lain gitu. Jadi memang bahasanya tuh aneh banget. Nah, di situ yang membuat mereka jadi beda gitu. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu kan dikunci, kalau teman-teman tahu ya, kisahnya dari zaman Zulkarnain. Zulkarnain itu salah satu nabi yang raja Zulkarnain. Ada yang bilang beliau nabi, tapi di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa dia adalah seorang raja gitu. Ketika dia berangkat dari satu tempat, dia bisa mendirikan kemaslahatan dan keadilan dimanapun dia berada, termasuk di tempat Ya'juj dan Ma'juj. Karena beliau merusakkan di berbagai macam tempat, maka Ya'juj dan Ma'juj itu dibuat sama mereka, sama Zulkarnain dan pasukannya, itu sebuah dinding ya. Nah, kalau dalam kitab akidah ini dijelaskan bahwa tempatnya dari Ya'juj dan Ma'juj itu ada di Turki, di antara dua Bastotani, dua gunung atau dua bukit. Nah, maka di antara bukit itu ada pagar besi di situ. Yang itu nanti melindungi dari tempat tadi. Nah, kemudian kapan pagar besi itu akan keluar gitu? Nah, ini
Amma waktu khurujihim alladzi huwa min alamatis saati fa innahu yakunu ba'da qatli Isa lid Dajjal gitu. Jadi ketika Dajjal itu ketika Isa alaihissalam itu membunuh Dajjal, maka disitulah gerbang dari Yajuj dan Majuj berhasil dikikir gitu atau berhasil dihancurkan. Maka dari situ itu ada di dalam hadis Sahih Muslim. Maka dari situ kita ketahui bahwa urutannya seperti itu. Dan terakhir, kenapa kita namakan mereka Yajuj dan Majuj ya? Itu karena mereka ada yang masyhur adalah karena mereka dua bangsa asing lah, kabilah asing. Terus teman-teman, jumlah Yajuj dan Majuj itu sangat banyak banget ya. Bahkan dikisahkan bahwa ketika Yajuj dan Majuj nanti pada akhirnya menemukan dari akhir hidupnya ya, akhir dari kehidupannya, maka dia akan nih kita buka ya. Dajjal, ini Dajjal. Kita baru Yajuj dan Majuj, belum Dukhon, belum ini. 146. Emang nggak pernah cukup sih bahas kayak gini waktunya. Nah, nih ada dalam salah satu apa namanya? Aneh lagi nyari referensinya sebentar. TWIS Graffiti baru saja memberikan 100.000. Semangat terus bikin kajiannya Ustadz. Ya Allah, makasih banyak. 100.000 banyak banget. Tadi kita balik lagi ya teman-teman. Aneh jadi ngeblank. Intinya gini, dalam salah satu cerita yang pernah didengar ya. Jadi Yajuj dan Majuj itu mereka akan saking banyaknya itu, mereka itu mayatnya kalau misalnya dibunuh ya, jadi nanti mereka akan bunuh itu dengan burung ababil, seingat aneh ya, burung ababil yang dari neraka yang ngehancurin pasukan gajahnya dari Abraha ya. Jadi nanti mereka akan ngelemparin batu ke dalam Yajuj dan Majuj gitu. Tapi karena saking banyak ya Ustadznya gak mau ke distrik karena saking banyaknya tadi mayatnya itu ya, jadi kalau ibaratnya perjalanan dari ujung mayat mereka sampai ujungnya lagi itu menghabiskan waktu berapa bulan kalau nggak salah. Itu tumpukan mayatnya doang gitu kalau ditempuh pakai kuda. Nah itu saking banyaknya pasukan mereka gitu. Maka di sini yang harus kita waspadai adalah tadi bahwa kehadiran Yajuj dan Majuj itu salah satu poin penting dalam hari kiamat ya. Dan dia akan menghancurkan banyak sekali tempat lah bahasanya. Kemudian hadamul Ka'bah, itu menghancurkan Ka'bah. Jadi tadi ketika Yajuj dan Majuj udah beres membunuh gitu ya. Nah, dan intinya ketika Yajuj dan Majuj itu udah dibunuh ya, udah membunuh dan terbunuh, itu udah sedikit orang-orang di situ. Kemudian nanti orang-orang yang hidup di zaman itu mereka nggak akan kenal sama yang namanya agama, sampai akhirnya Ka'bah itu mereka pretelin, mereka hancurkan gitu. Dan yang terakhir alamat as-sabi'ah yang ketujuh adalah raf'ul Quran. Jadi ini kita di sini dalam kitab ini nggak dijelaskan secara detail bagaimana Al-Quran itu diangkat. Tapi yang pasti Al-Qurannya itu nanti nggak akan ada lagi gitu. Karena tadi nggak ada orang yang memahami tentang agama. Terus al-alamatu samina tulung asyamsi min maghribiha. Jadi terbitnya matahari dari maghrib ya. Jadi dari barat ya. Jadi setelah Quran itu nggak ada, Ka'bah itu udah nggak ada. Artinya ketika hari kiamat yang luar meledak itu udah nggak ada umat muslim gitu. Dan yang terakhir adalah khurujud dabah ya, keluar dari dabah. Dan yang terakhir ketika dabah itu udah keluar, dabah tuh salah nih, aneh harus jelasin dulu. Wa annaha tukhbirul abdu mu'min bi annahu mu'min wal kafir bi annahu kafir wa qad zakarallahu bidayatan zakarallahu dabah fi qawlihi wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabatun minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yu'minun. Jadi dabah itu makhluk yang dia itu berbulu, kemudian dia mendatangkan setiap mukmin itu ya. Kamu orang beriman, kamu orang kafir gitu. Dia yang mendefinisikan orang itu. Dan ketika itu selesai, maka nanti mereka akan baru di situ proses kiamat ya, yang meledak semuanya itu. Dan dari situ baru kita tahu bahwa manusia itu akan dibangkitkan gitu ya. Hasyrun narin nas minal masyriqi ilal maghrib wa minal yamani ilal ardi syam wa hiya akhirat al ayati kama fi sahih Muslim wa fi sahih Bukhari inna
Narun takhruju minal masyriqi oh bukan. Jadi enggak belum. Tadi keluar dabah. Jadi urutannya itu ya. Keluar dabah tuh hewan itu melata itu udah keluar, melata berbulu itu udah keluar. Kemudian keluar kayak api-api gitu juga dari ini. Dari Syam. Nah, Beneran. aduh, bentar lu. Tenggorokanannya capek banget. Bentar ya. Astagfirullahaladzim. Juara 2 cepet gocap katanya. Tadi balik lagi. Jadi ini kita belum sampai ke kiamat gitu. Ini baru di tanda-tandanya doang. Nah, dukhon itu napas lu, minum. Ya ya. Lalu, bentar ya. Ini nanti kita bahas yang selanjutnya nih ya. Itu belum tuh soalnya dukhon, terus kayak trompet. Itu tuh belum loh. Kita belum bahas trompet. Kayak Israfil tuh niup trompet tuh 3 kali. Ada yang trompet pertama itu mematikan semua, terus nanti trompet kedua menghidupkan semua, yang ketiga nanti enggak, ada yang pertama tuh nih di dalam kitab yang ini. Jadi Israfil tuh akan 3 kali niupin trompet gitu. Jadi ada yang dia tuh fungsinya untuk membunuh semuanya, ada yang fungsinya untuk menghidupkan semuanya. Jadi tiupan-tiupan itulah yang itu sangat-sangat penting gitu untuk kita ketahui. Walaupun pada akhirnya Allahu alam ya, mungkin kita nggak akan merasakan dari kejadian itu gitu loh. Nih Israfil itu ya, jadi ketika ada Abu Hurairah gitu ya, jadi ada seseorang itu ya, Al Hafiz Abu Ya'la itu nanya ke Abu Hurairah kayak eh, Abu Hurairah tuh nanya gitu ya, Rasulullah apa itu sangkala, kata Rasul bilangnya tanduk. Rasulullah tuh bilangnya tanduk, artinya bentukannya tuh kayak tanduk. Kemudian Abu Hurairah nanya lagi kayak gimana sih bentuk tanduknya. Nah terus di istilah ini katanya besar, kata Rasulullah besar. Besar itu mana? Sebesar langit dan bumi gitu. Nah nanti akan ada 3 kali trompetnya, 3 kali tiupan. Yes betul, beda-beda jam. Yang pertama itu adalah nafqatul faza, jadi trompet yang mengejutkan kayak tet gitu. Jadi benar-benar semua orang tuh kaget kayak ini kenapa gitu. Dan yang kedua adalah nafqatus sa'iq, jadi itu semua orang akan dimatikan gitu. Dan yang ketiga adalah terakhir nafqatul qiyam, jadi membangkitkan semua orang dari kehidupan gitu. Jadi dan ketika sudah dibangkitkan, nah itulah masuk ke dalam fase hari akhir gitu. Jadi hari kiamat itu salah satu gerbang untuk kita masuk ke dalam hari akhir, teman-teman. Maka teman-teman semua, tadi ya dari awal kita udah membahas beberapa poin penting gitu ya. Walaupun aneh nggak sempat bahas semuanya, tapi insya Allah ini jadi catatan buat teman-teman gitu. GAAPS baru saja memberikan 10.000. Ingat anaga Pak Ustadz? Ingat Gabs ya. Tadi ya part 2 ya, mungkin kalau misalnya ada kesempatan lagi kita akan bahas. Nah tapi ini chat aneh nggak mas? Oh karena aneh pakai mode ini ya. Jadi gini, di sini kita kesimpulan ya. Tartib hasil alamat ya. Jadi Imam As-Safarini itu bilang urutan kiamat tuh kayak gimana sih sebenarnya. Nah yang gini, Al-Mu'allif rahimahullah, jadi Imam Safarini itu menuliskan yang pertama itu Khurujul Mahdi, yang paling pertama ya. Kalau jadi tanda kita sudah masuk ke urutan kiamat itu adalah kita udah melihat dari Imam Mahdi yang tadi gitu. Kalau mereka udah lihat Imam Mahdi ya, kemudian kita kedua adalah Al-Mahdi, yang kedua Dajjal, yang ketiga Nuzulul Isa, kedatangan Nabi Isa, yang keempat itu adalah keluar Ya'juj dan Ma'juj, dan selanjutnya kayak tadi udah aneh jelasin gitu. Dan yang terakhir adalah Hasyirun Nas gitu. Jadi orang-orang tuh saling lari kocar kacir lah. Nah disitulah baru di situ kiamat itu terjadi. Nah jadi teman-teman semua, kita balik lagi ya ke poin bahwa saya kena ini sih, kena strik. Kenapa ya? Perasaan aneh gak ngomong ini. Kena band. Balik lagi tadi. Jadi di situ kita tar. Aneh pikirin kalimat-kalimat yang oke-nya dulu. Kak mundur kak. Gini, teman-teman.
kita dari awal ya, dari ini udah mau hampir 2 jam ya, kita 2 jam membahas terkait dengan kiamat. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran ini gitu? Kayak kiamat itu sebenarnya apa sih hikmahnya? Kenapa kita mempelajari kiamat walaupun selama kita itu masih beriman gitu ya? Apakah kita masih bisa masuk ke merasakan dari hari kiamat itu? Kalau kita lihat tanda-tandanya gitu ya, kalau kita sebagai seorang yang beriman, kita rajin baca Quran, kita masih rajin sholat, kita nggak akan melihat dari kesempatan-kesempatan itu. Bisa jadi Allah melindungi kita dari dari Dajjal, Allah melindungi kita dari Yajuj dan Majuj gitu. Maka disinilah tantangan buat kita semua adalah bagaimana kisah-kisah ini itu diteruskan sampai akhirnya itu kita nggak anggap yang diceritakan oleh kita, yang diajarkan oleh guru-guru kita itu sebagai dongeng belaka, bukan. Tapi itu adalah suatu kejadian yang pasti akan terjadi di masa depan. Karena kedatangan kiamat itu dia didatangkan dengan secara tiba-tiba, teman-teman. Gak ada orang yang prepare terhadap kedatangan dari hari kiamat. Maka kita sebagai seseorang yang mempelajari hari kiamat secara duluan gitu, kita yang udah tahu gimana sih urutannya, apa aja yang harus kita persiapkan, maka disinilah kemampuan dan kelebihan kita untuk terus dan meneruskan mengajarkan daripada apa yang kita ketahui soal hari kiamat. Nah, maka teman-teman, insya Allah mungkin nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya ya. Kita baru membahas dari tanda-tandanya, tapi kita belum membahas kayak bagaimana sih nanti di hari akhir tuh kayak gimana. Nah itu yang padahal lumayan penting tuh, kayak dibangkitkan kayak gimana, kemudian ngasih kitab suci dari kanan kiri ya kan. Terus orang di dalam surga dapat apa, dalam neraka dapat apa. Nah, itu yang salah satu yang paling penting ya. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa ikut kajian di pekan-pekan yang akan datang gitu. Teman-teman sampai sini paham? Paham ya? Paham Ustadz? Insyaallah paham Ustadz? Paham. Paham Cigu. Kok aku nggak denger ya? Mikir nyalain. Nah, coba ya terakhir ya. Terakhir ya sebelum cuma 60 tahunan. Kehidupan paling singkat ini dunia aja ya tadi hitungannya. Iya betul. Karena kalau kita tahu ya esensi dari kehidupan itu ya, kehidupan itu sebenarnya adalah tempat singgah gitu. Kalau kemudian kita terlalu menikmati dari kehidupan kita kemudian terlalu ini agak aneh, paha aneh udah kram nih kelamaan duduk di kursi. Ntar ya, jadi balik lagi tadi ada yang bilang bahwa kehidupan kita tuh udah singkat ya, 60 tahun. Karena Rasulullah sendiri yang bilang bahwa umat Rasulullah itu dia akan mendapatkan usia yang paling singkat gitu sebagaimana nabinya gitu, yaitu Rasulullah meninggal di usia 63, maka umatnya nggak akan jauh-jauh dari usia segitu. Di situ kita tahu ya bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad ini kita harus mengusahakan yang terbaik di usia yang sangat singkat ini. Kita udah dikasih spilan ya loh, kayak bahwa kita akan hidup kurang lebih sekitar 60 tahun gitu. Maka dari situ teman-teman semua ini yang mau record ya, ini aneh juga mungkin akan aneh klip juga ya nanti. Gini, tadi kita udah membahas tentang kiamat, dan maka ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amalan-amalan kita, memperbanyak dari kebaikan-kebaikan kita, memperbanyak juga apa yang bisa kita usahakan di sisa waktu kita gitu. Karena kehidupan ini sementara teman-teman, gak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita udah tahu ya, maka disitulah kesempatan kita untuk memperbanyak amalan baik. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan buruk ataupun hal-hal buruk yang didatangkan kepada kita di hari kiamat itu. Semoga dengan kita sama-sama belajar tentang hari kiamat menjadikan alasan kita untuk bisa terus melaksanakan kebaikan. Kemudian ketika kita sudah mempelajari tentang ini, kita bisa mempersiapkan dengan lebih matang ke depannya. Dan semoga ketika kita sama-sama menuntut ilmu, kita sama-sama ikhlas dalam belajar, kita sama-sama kemudian menginginkan kebaikan-kebaikan itu hadir dalam hidup kita, Allah memudahkan segalanya, Allah memudahkan urusan kita, dan Allah memberikan yang terbaik untuk diri kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Anda ucapkan terima kasih banyak ya udah hadir pada malam ini. Luar biasa antusias semuanya, yang di TikTok stay 40 orang, yang di live juga stay 50 orang. Jadi ada 100 orang kurang lebih yang ikut ya. Jadi terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang donasi ya, ini ada aneh nggak kebaca sebenarnya, ini kecil banget tulisannya.
Tapi nanti Ane coba bacain dari sini ya, dari leaderboard. Mana ya? Sebelum Ane tutup ya, bentar. Kita bacakan dulu dari teman-teman yang ngasih. Eh, ada dari Loi Ganteng, hamba Allah, Voka 50.000, terima kasih. Hamba Allah 5.000, terima kasih. Loi Ganteng 10.000, terima kasih. A 10.000, terima kasih. Loi Ganteng 5.000, oh makasih. The Wasted ya 100.000, terima kasih banyak ya Allah. Gap 10.000 ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua. Insya Allah nanti setiap yang apa di sini ya, teman-teman yang itu kan ada Saweria ya, itu akan aneh mulai apa namanya puterin lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman apa masukin uang di situ, kayak ini webcam ini aneh beli dari uang yang di situ. Kemudian, nah sekarang aneh lagi mau coba beli PC supaya nanti kajian tuh nggak di warnet gitu. Jadi mau kajian di rumah aja lah. Capek kalau di warnet mulu ya nggak sih? Ya, mungkin nanti lebih banyak ini ya, manfaatnya. Semoga nanti dari situ bisa kebeli lah komputer. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih teman-teman semua sudah apa namanya hadir pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua bisa dalam keadaan sehat walafiat dan kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.